Secara umum, uang adalah alat tukar barang atau jasa yang memiliki nilai dan diakui oleh suatu wilayah tertentu. 2. Menurut para ahli. 1. A.C.Pigow. A.C.Pigow dalam bukunya The Feel of Money menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umumnya dipergunakan sebagai alat penukar. Dua, Albert Geilhard. Albert Geilhard mendefinisikan uang sebagai kekayaan yang dapat digunakan oleh pemiliknya untuk melunasi utang-utangnya dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga. Sejarah uang. 1. Tahap sebelum barter. Pada tahap ini, seseorang belum mengenal barter. Mereka memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan diri sendiri dan sumber daya yang ada. 2. Tahap barter. Setelah manusia menyadari akan adanya sumber daya tersebut, mereka mulai berusaha untuk bekerja sesuai dengan bidang dan minatnya masing-masing, seperti bernelayan dan bercocok tanam, namun semuanya tak dapat mereka lakukan sendiri. Melihat adanya usaha orang lain yang lebih baik dibanding mereka sendiri. 3. Kesulitan. Akibat adanya hal tersebut, mereka mulai melakukan yang namanya barter atau peristiwa tukar-menukar barang. Namun, proses barter ini tidaklah mudah dikarenakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain double coincidence of wants, kedua belah pihak saling membutuhkan barang, banyak sedikitnya barang yang dikeluarkan, besar kecilnya barang, manusia yang terlibat. 4. Tahap uang barang. Akibat dari kelemahan barter, manusia menjadi lebih kreatif sehingga muncullah dengan yang namanya uang. Namun uang pada saat itu tidak seperti uang yang kita jumpai pada saat ini, melainkan uang pada saat itu dapat berupa kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, jasa dibayar dengan garam. 5. Tahap uang logam. Nah, pada tahap ini orang-orang tidak lagi menggunakan barang sebagai uang, melainkan dapat berupa kerang, logam, emas, perak, dan perunggu. Semua itu diterima pada saat itu karena sifatnya mudah dibentuk serta jumlahnya yang mudah ditemukan. Saat itu dalam kata lain banyak, ada yang ringan bahkan ada yang berat bentuknya. Namun, semua ini juga tidak bertahan lama dikarenakan semua uang yang ditemukan zaman dahulu makin lama makin berkurang, bahkan habis. Di samping itu juga terdapat beberapa kelemahan, antara lain berat untuk dibawa, resiko penyimpanan yang rentan, bahan baku terbatas. 6. Tahap uang kertas. Awal terjadinya tahap uang kertas ini berawal dari uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan seperti emas dan perak, seperti pada zaman sebelumnya, sebagai alat perantara untuk melakukan transaksi. Yang makin lama-kelamaan kertas tersebut digunakan sebagai uang untuk melakukan transaksi dengan memberikan nominal di atas kertas tersebut karena dipikir kertas bersifat ringan serta mudah dibawa kemana-mana. Selain itu, resiko pencurian uang pun dapat diminimalisir. Syarat uang. 1. Diterima umum. Diterimanya secara umum serta penggunaannya sebagai alat tukar,
penimbun kekayaan, dan standar cicilan hutang diterima masyarakat secara luas karena kegunaan dari uang untuk ditukarkan dengan barang-barang dan jasa-jasa. 2. Nilainya stabil. Sesuatu benda yang menjadi uang haruslah dapat memberikan jaminan mempunyai nilai. Maka diperlukan menjaga nilai uang agar tetap stabil ataupun berfluktuasi secara kecil. 3. Penawarannya bersifat elastis. Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia usaha atau perekonomian. 4. Dapat atau mudah dibawa-bawa. Uang harus mudah dibawa-bawa. 5. Tahan lama. Dalam perpindahan uang dari tangan yang satu ke tangan yang lain, mengharuskan uang tersebut dijaga nilai fisiknya. 6. Dapat dibagi-bagi. Dapat digunakan untuk melakukan transaksi dalam berbagai jumlah, baik besar maupun kecil. Jadi, walaupun transaksi hanya terjadi dalam jumlah yang kecil, uang harus memenuhi fungsinya. Hal ini hanya dapat terpenuhi bila uang dapat dibagi-bagi dalam unit-unit yang kecil. Uang berdasarkan tingkat likuiditasnya. Yang pertama, pengertian yang paling sempit. Uang adalah uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat atau sama dengan uang tunai, atau currency disebut juga sebagai uang kartal. Yang kedua, pengertian dalam arti sempit atau narrow money disebut M1. Uang adalah uang beredar atau yaitu uang kartal dan uang giral atau currency ditambah dengan demand deposit. Maka dapat dirumuskan dengan sebagai berikut. M1 sama dengan C ditambah dengan DD. C adalah currency atau uang kartal, sedangkan DD adalah demand deposit atau uang giral. Uang giral adalah saldo rekening koran atau giro milik masyarakat yang ada di bank dan belum digunakan pemiliknya untuk membayar atau berbelanja. Di beberapa negara yang juga termasuk M1 adalah traveler's check dan credit card. Yang ketiga, pengertian dalam arti luas atau broad money disebut M2. Dapat dirumuskan dengan sebagai berikut. M2 sama dengan M1 ditambah TD ditambah dengan SD. TD adalah time deposit, sedangkan SD adalah saving deposit. Time deposit dan saving deposit ini berada pada bank-bank dalam bentuk rupiah, tidak termasuk mata uang asing. Dan yang keempat, pengertian lebih luas lagi. Dapat dirumuskan M3 sama dengan M1 ditambah quasi money. Quasi money mencakup semua TD dan SD besar kecil dalam bentuk rupiah dan mata uang asing milik penduduk pada bank atau lembaga keuangan bukan bank. Yang kelima, pengertian yang paling luas yang disebut likuiditas total atau total liquidity dilambangkan dengan L, mencakup semua alat-alat likuid yang ada di masyarakat, yaitu M3 ditambah seluruh obligasi pemerintah dan swasta jangka pendek, wesel perusahaan, cek mundur, aset bank, deposito di luar negeri, dan lain-lain. Berikut ada fungsi uang. Fungsi uang ada 4, yaitu
1. Sebagai alat tukar atau means of exchange. Yang kedua, sebagai alat penyimpan nilai atau store of value yang terdiri dari motif transaksi, motif berjaga-jaga, motif spekulasi. Berikut yang ketiga, sebagai satuan hitung atau unit of account, dan yang keempat, sebagai ukuran untuk pembayaran masa depan atau standard of deferred payment.